Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut nasihat yang berikutnya, yakni khalasatul ilmi. Khalasatul ilmi berkenaan dengan khulasah ringkasan hasil daripada keilmuan. Anta alama anna ta'ata wal ibadata mahiyah. Ketika Anda tahu, kata Al-Ghazali, anna ta'atan, sesungguhnya taat, wala ibadata, dan ibadah, iku mahiyah, apa? Maksudnya gini loh, taat sama ibadah itu oposisi saja nih. Taat dan ibadah itu apa sesungguhnya? Taat dan ibadah itu urgensinya apa, titik pentingnya apa? Itu taat ibadah itu gitu. Saya tanya jenengan, apa orang yang melakukan ibadah itu pokoknya ibadah itu tanpa aturan? Tidak bisa. Ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita melakukan ibadah, itu ya harus ada aturannya. Maka dulu sudah pernah saya bilang, ketaatan yang dilakukan atau ibadah yang dilakukan itu bukan berdasarkan akal manusia, bukan berdasarkan pada perasaan manusia, atau hanya sekedar ikut-ikutan. Maka di sini dikatakan anna ta'ata, sesungguhnya taat, wal ibadata, dan sesungguhnya ibadah, iku mutabi'atu syari'i. Mutabi'atu syari'i itu apa? Mengikuti syariat. Jadi tidak iso gawe-gawe diri orang iso, buat-buat sendiri itu tidak bisa. Ketika ada orang mengatakan dosen penting lah api, nah itu
Yang penting kan bagus. Kata-kata bagus itu kalau di dalam masalah ibadah gak iso. Bagusnya itu menurut siapa? Ya bagusnya itu menurut siapa? Contoh, baca Al-Quran itu bagus tidak? Tapi sama Nabi tidak boleh baca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Apa kita mau ngeyel? Apa kita mau ngeyel? Oh, mau Quran kok dilarang? Tapi Nabi yang melarang itu. Kalau Nabi yang melarang, berarti Nabi datangnya dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk maupun sujud. Nah, iso kita ngotot, mau Quran kok dilarang? Api kok dilarang? Berarti apa? Kita melakukan ibadah, melakukan ketaatan itu mutabiatus syari'i, kudu melok ikut aturannya syariat. Sholat subuh itu ya 2 rakaat, gak iso jenengan baru ngomong komedi ya merong rakaat kurang wis aku tak sholat petang rakaat, ya ora iso. Itulah yang kita sebut dengan istilah tauqifiyah. Tauqifiyah. Ya memang kalau berkenaan dengan masalah ibadah ya diatur sama Allah. Kalau sholat waktunya sudah, rakaatnya juga sudah diatur, bacaannya juga sudah diatur. Sudah itu tauqifiyah. Wis gak usah ditambahi, ya gak usah dikurangi. Khulasah ilmunya di situ. Maka ibu, bapak, berarti patokan ibadah itu bukan akal gitu ya. Patokan ibadah itu bukan perasaan gitu. Patokan ibadah itu apa kiai? Bukan. Patokan ibadah itu apa ustadz? Bukan. Patokan ibadah itu apa mayoritas yang melakukan? Bukan. Patokan ibadah itu mutabiatus syari', ya, mengikuti syariat. Siapa yang membuat syariat? Allah. Allah kemudian mengutus Nabi Muhammad. Akhirnya kita mau tidak mau harus, kalau kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, ya melok Allah, mari ngono melok Kanjeng Nabi. Clear ya? Ojo gawe-gawe dhewe, ojo inovasi renovasi. Makanya dulu sudah saya bilang di awal-awal, ibadah itu kudu gawe ilmu. Ibadah itu harus pakai ilmu. Ibadah itu tidak asal-asalan. Mutabiatus syari'i fil awamiri wa nawahi, berkenaan di dalam masalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Ada perintah, ada larangan. Siapa yang memerintah? Allah. Siapa yang melarang? Allah. Maka Al-Qur'annya surah Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Itu wahai orang-orang yang beriman, jangan mendahului. Mendahului siapa? Mendahului Allah, jangan mendahului Kanjeng Nabi. Berarti ibadah itu yang ngono. Kita beribadah itu yang ngenteni dalil. Maka di kita ini ada istilah dalil khusus, bukan hanya sekedar dalil umum berkenaan dengan masalah ibadah yang sifatnya mahdhuf. Clear ya Bu? Terus mulai dong ya. Berarti apa dulu yang didahulukan Bu? Ilmu. Bil qauli wal fi'li,
berkenaan dengan ucapan ataupun perbuatan. Mau zikir A, loh kita lihat patokannya zikir A itu gimana? Oh hadisnya begini, seret. Mau melakukan A, oh ini dalilnya begini, seret. Umpamanya jenengan kate wiritan kate zikir ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim, jenengan golek dhisik dalile sadurunge dilakoni. Ada ndak ya Rasulullah itu pakai zikir ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim sampai ping 7 jaran? Nabi tidak melakukan. Terus mari ngono Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya asmaul husna, maka mintalah, berdoalah dengan asmaul husna. Lah akhirnya muncul pendapat-pendapat itu. Tapi kalau sudah sampai pada posisi wiritan asmaul husna dengan hitungan tertentu dan pasti dikatakan akan mendapatkan tertentu, lah itu yang jadi masalah. Dari mananya itulah diantaranya itu. Maka otomatis kalau berkenaan dengan mutabi'atu syar'i bil awamiri wan nawahi bil qawli wal fi'li, maka nanti otomatis kita bicara antara bid'ah dan sunnah. Yakni kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatruku qawlahu wa fi'lahu yakunu bi iqtida'i syar'i. Artinya apa? Setiap apa yang kamu ucapkan, setiap apa yang kamu lakukan, setiap apa yang kamu tinggalkan dari ucapan maupun perbuatan harus yakunu bi iqtida'i syar'i, harus mengikuti syariat. Makanya Kanjeng Nabi ngomong, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang itu tidak ada di dalam ajaran kami, tidak ada di dalam syariat kami, maka fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak. Jadi kalau kita melakukan suatu amalan yang itu tidak ada di dalam syariat Islam, ditolak. Nabi juga mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru yang itu tidak ada di dalam ajaran agama kami, syariat kami, maka fahuwa raddun, maka dia itu tertolak. Maka Nabi mengatakan apa itu? Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha. Lanjutannya apa? Kullu bid'atin, lah jenengan hafal. Iki bicara masalah bid'ah mesti rame. Tapi di organisasi kita bicara masalah bid'ah itu bukan sesuatu yang tabu dan memang harus dibicarakan. Tapi di masyarakat kita juga tidak boleh gampang membid'ah-bid'ahkan. Sebelum mengatakan bid'ah, sebelum menuding bid'ah, kita harus teliti dulu apakah memang itu bid'ah benaran atau bukan. Makanya kalau kita tidak punya ilmunya, jangan sedikit-sedikit bid'ah, jangan sedikit-sedikit bid'ah, jangan. Orang ngerti ilmu nih kok. Tapi kita kembali pada konsepnya, inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar itu adalah Al-Quran. Wa khairal hadyi hadyu Muhammad, dan sebaik-baiknya petunjuk itu adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jeleknya perkara itu hal-hal yang diada-adakan. Hati-hati kita mengada-adakan tanpa ada ilmunya. Semuanya harus ditopak dulu. Makanya Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qablal amal. Ditambahi lagi sama Nabi, apa namanya?
kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Bisa mantap ya. Nah, saya seringkali ngomong di tempat yang lain, jangan tabu bicara tentang bid'ah, karena kita memurnikan ajaran kita supaya tidak rusak. Tapi di dalam masyarakat jangan gampang membid'ah-bid'ahkan orang. Makanya sebelum kita bicara bid'ah dan sebelum kita membid'ahkan, kita harus wajib golek ilmu dhisik sing tenanan. Clear ya Bu? Wis mandek sih. Bid'ah iku apa sih? Wis ayo tak takoni. Bid'ah iku apa sih? Bid'ah itu kalau secara bahasa, bid'ah itu berarti sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Secara bahasa begitu. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada contohnya. Itu secara bahasa namanya bid'ah. HP ini bid'ah atau enggak? Bid'ah. Karpet ini bid'ah apa ora? Bid'ah. Bingung jenengan kok guyu. Lampu ini bid'ah atau bukan? Secara bahasa. Tapi yang diharapkan itu bukan masalah ini, tapi masalah di dalam perkara ibadah, di dalam perkara ubudiyah. Yang dibicarakan, yang diperdebatkan itu di dalam masalah ubudiyah. Kalau masalah lampu, kipas angin, sound system itu tidak ada dimasukkan ke kategori bid'ah yang dilarang. Itu bukan bid'ah. Itu hanya bid'ah secara linguistik. Yang diperdebatkan di kalangan para ulama itu adalah bid'ah secara syariat, yakni dalam masalah ubudiyah, masalah ibadah. Itu sing rame. Ono sing alergi, ono sing sosokan gampang membid'ahkan, ono sing tengah-tengah. Saya termasuk yang tengah-tengah. Karena ayatnya sendiri yang menyuruh kita jadi tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Itu saya ulang lagi untuk yang ketiga kalinya, kita tidak alergi untuk bicara tentang bid'ah, kita mengkaji tentang bid'ah. Tapi kalau di masyarakat kita juga jangan gampang membid'ahkan sebelum kita ngerti ilmunya. Sepakat ya? Sepakat. Apa contoh bid'ah di dalam sholat? Contoh bid'ah di dalam sholat itu dulu di Lawang, siapa pada waktu itu sampai ditangkap polisi karena kepingin memahamkan isi dari bacaan-bacaan. Akhirnya kemudian pas ketika sholat itu bahasa Indonesia ini diwaca pisan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Lah ini namanya termasuk. Akhirnya pada waktu itu Majelis Ulama Indonesia punya keputusan ini ajaran sesat. Akhirnya sempat dipenjara pada waktu itu. Lo itu tenanan dan model ngono. Ya, clear ya, wes. Titik ae le maca bahasa masalah bid'ah. Rame gak karuan. Kita dituduh bid'ah karena masalah hisab wujudul hilal. Kita oleh kelompok sebelah dituduh bid'ah karena memakai hisab wujudul hilal. Leceh ini bid'ah enggak? Oh enggak ya. Kama law sumta yaumil id, kama law sumta yaumail id, seperti halnya ketika kamu telah berpuasa di hari raya Id.
baik Idul Adha, Idul Fitri, tidak boleh, haram. Atau wa ayyamat tasyrik, atau berpuasa pada hari tasyrik. Kalau ngotot tetap berpuasa pada waktu hari raya dan berpuasa pada hari tasyrik, bukan disebut ibadah, tetapi disebut orang yang bermaksiat. Jadi bukan ibadah lagi itu, tapi maksiat itu. Oh, dilarang kok, nggak boleh kok. Gitu loh. Au shallaita fi thawbin maghsubin, atau Anda sholat fi thawbin maghsubin, dari baju yang digosok. Apa gosok itu? Jadi kalau di pondok itu dikenal istilah gosok. Wah, kamu gosok ya. Gosok itu minjem miliknya orang tanpa pemberitahuan. Biasanya sing akeh sandal, sandal digawe, sing duwe goleki gak karo-karuan, gak ketemu-ketemu. Soalnya hilang iki paling sandalku iki. Maro besoknya sandal sudah kembali di situ. Iki namanya gosok. Gosok saja haram, apalagi korupsi. Itu ya, gosok. Loh lah, berarti kalau umpamanya dia itu sholat pakai baju yang digosok, ya ini bukan mencuri, gosok dulu. Itu berarti dia wa in kanat suratu ibadat tun tak sama. Meskipun bentuknya itu adalah ibadah, tapi sebenarnya kamu melakukan maksiat. Melakukan maksiat. Kayak contoh, orang itu berangkat haji pakai uang korupsi. Bentuknya itu ibadah, tapi dia adalah dosa maksiat dan tidak diterima itu. Tidak diterima. Makanya nanti posisinya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Ya, berarti apa Bu kesimpulannya Bu Bapak? Ketaatan ibadah kudu manut syariat, harus mengikuti syariat, harus mencocoki syariat. Siapa? Al-Quran dan Sunnah. Berarti patokan kebenaran syariat itu bukan kiai, patokan kebenaran syariat bukan ustadz, patokan kebenaran syariat bukan ulama. Boleh tidak saya juga mengatakan begini? Ini ya jangan loro hati ya. Engkau aku dianggap kebosi. Patokan kebenaran syariat itu juga bukan organisasi. Bisa, ono sing loro ati ngomong. Ya secara tauhid memang begitu. Itu yang kita sebut dengan wala wal barok. Makanya memang kalau di lajnah ada imam al-buhut al-arabiyah itu punya fatwa, berorganisasi itu muamalah duniawiyah hukumnya boleh selama ADART-nya, selama pondasinya apa meneh ya ADART-nya ya, patokannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu organisasi seperti itu boleh, sehingga berjalannya itu nanti yang diikuti pada dasarnya Al-Quran dan Sunnahnya. Gitu loh Bu, pada dasarnya begitu. Kalau kita mengikuti organisasi yang berhaluan Al-Quran dan Sunnah, pada dasarnya kita itu meloknya ke Al-Quran dan Sunnah. Sepakat ya? Sepakat. Makanya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan menyebutnya dengan apa? Menyebutnya dengan Muhammadiyah. Apa Muhammadiyah itu? Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Berarti organisasi ini harus mengikuti Muhammad SAW. Berarti jenengan ketika kecemplung di dalamnya, ya kudu melu Nabi Muhammad SAW. Itu loh maksudnya Pak Yai Ahmad Dahlan itu.
Nah, makanya penting untuk terus, makanya di majelis-majelis tarjih itu terus berkembang. Makanya di manhaj tarjih itu sendiri, ya, majelis tarjih mengatakan bahwa tarjih itu bukan keputusan yang dianggap paling benar, bukan. Dan nanti tarjih, majelis tarjih akan bisa mengganti fatwa apabila, nah itu nanti jangan lihat di manhaj tarjih, karena nanti akan ada keputusan fatwa yang bisa dirubah oleh majelis tarjih. Apa contohnya tuh? Dulu pertama kali awal-awalnya kan memasang foto Pak Yai Haji Ahmad Dahlan, kan tidak boleh awal-awalnya, ya, baru kemudian dirubah, tapi tetap dengan ada syaratnya. Dulu awal-awal katanya di tahun berapa itu ya, tato itu kayak semacam seni macam-macam, berubah fatwa menjadi haram dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Itu loh terus. Wes, Ibu, Bapak, kesimpulan saya ulang lagi, kesimpulannya bahwa ibadah itu kudu manut syariat. Bayam bagilaka ayyakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan li syar'i. Maka sebaiknya bagi Anda, ya, maka sebaiknya untuk Anda ketika ada ucapanmu dan perbuatanmu muwafiqan li syar'i, menyesuaikan sesuai dengan syariat. Sak ucapane, sak perbuatane nyocoki syariat. Berarti apa tadi? Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau sudah ada statement yang semacam ini, mau tidak mau harus belajar Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita dikatakan Muhammadiyah, mengikuti Muhammad, kalau kita tidak mengerti sunnahnya Nabi Muhammad? Kan ya lucu kalian. Katanya ngaku-ngaku mengikuti Muhammad SAW, tapi tidak mengerti tentang sunnah, kan ya aneh. Maka berarti belajar sunnah itu hukumnya wajib. Karena kita di sini qauluka wa fi'luka muwafiqan li syar'i. Ucapanmu, perbuatanmu mencocoki syariat. Selama ini istilah ngaji sunnah, istilah ngaji sunnah itu siapa yang pakai? Di kelompok sebelah yang pakai, kan? Dari teman-teman salafi yang senangani istilahnya ngaji sunnah, ustadz sunnah, kajian sunnah, gua akhirnya ono pakaian sunnah. Akhirnya saya pernah dengar istilah motor sunnah. Apa menanya? Kira-kira rumah sunnah. Ya. Apakah kita tidak bisa seperti itu? Kata-kata belajar sunnah, ngaji sunnah itu bukan hanya milik salafi, tapi seharusnya siapapun dia yang berislam itu seharusnya ada istilah ngaji sunnah. Ngaji sunnah itu maksudnya apa? Belajar sunnahnya Nabi Muhammad SAW, karena setiap orang Islam itu harus Muhammadiyah. Setiap orang Islam itu harus Muhammadiyah. Lah kalau dia tidak mau disebut Muhammadiyah itu melu sapa? Kalau dia mengikuti Imam Syafi'i disebut Syafi'iyah. Kalau dia mengikuti Hanafi menjadi Hanafiyah. Kalau dia mengikuti Maliki, bermadzhab Maliki, namanya Malikiyah. Lah kita ini langsung mengatakan Muhammadiyah. Benar ya, Bu? Jenengan di masyarakat ngomong ya, saya Muhammadiyah, atau malah disingit ke Muhammadiyah. Kenapa harus disembunyikan Muhammadiyah? Setiap orang itu harus Muhammadiyah. Apa Muhammadiyah? Mengikuti Nabi Muhammad. Karena berislam itu yang mengikuti Nabi Muhammad. Kalau ada orang saya bukan Muhammadiyah, lu terus kata mela sopo.
Melok kiai. Kiai itu siapa? Pak, saya mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kaul pendapatnya Imam Syafi'i lah, masih mending, masih mending. Tapi nanti kalau umpamanya ditemukan pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan sunnah yang sahih, maka yang diambil bukan Imam Syafi'i, tapi yang diambil Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya begitu konteksnya. Pak, kok angel mengsi beragama? Enggak, beragama itu simple. Kanjeng Nabi ngelakoni turuti, Nabi Muhammad gak ngelakoni wis madheko, kayak ngono tok lho sajane. Sing gawe ruwet lawe dhewe to. Apalagi ndak mengerti ilmunya, akhirnya jadi ruwet gak karu-karuan. Ben bulan Muharram, waduh di bulan Muharram ku aneh-aneh wis. Ya, aneh-aneh ono sing mek atus setahun pisang, mek bulan Muharram tok. Ada yang apa mandi di Cicoban napa jenenge Sedudo bawahnya. Atus di kono jari Surawan, jari ning itu cele jodoh, nyapa modele ngono-ngono. Marung gawe bubur, bubur apa? Jenenge bubur ya? Bubur apa jenenge? Lho ngono-ngono bareng apa kira-kira? Marung sing ada yang takut untuk mantu. Oh no, niki ini warga kita yang masih takut bulan Muharram untuk mantu. Masa kawani ninggal nih? Tuh jari ini mengikuti Nabi. Lah kok gak wani mantu bulan Suro. Itu syirik loh itu. Syirik loh, syirik. Nanti kalau kita belajar khusus tentang keutamaan bulan Muharram, wah itu ternyata memang benar-benar ya benar. Sudahlah, clear ya, malah nyelentang rono. Jadi ucapan kita, perbuatan kita seharusnya sesuai dengan syariat. Makanya kita disebut Muhammadiyah. Setiap orang Islam wajib Muhammadiyah, artinya melok Nabi Muhammad SAW. Jenengan jadi Muhammadiyah tenanan. Dari sisi apa jenengan dilihat sebagai orang Muhammadiyah? Pakaiannya, akhlaknya. Kalau jenengan memang betul-betul mengedepankan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang betul-betul kita disebut sebagai Muhammadiyah. Yes, makanya belajar sunnah. Kita bilang, ayo ngaji sunnah, boleh enggak? Boleh. Ayo ngaji sunnah. Nah, ayo mengkaji sunnah, harus. Tapi lebih-lebih yojo, sehingga menjadi merasa paling nyunnah. Nah, itu ya ora oleh. Merasa paling sunnah ya ora oleh. Wis, ini ngerasani tok gitu. Al ilmu wal amalu bila iqtida'i syar'i dhalalatun. Iki Imam Ghazali sampai ngomong begini, ilmu dan amal tanpa mengikuti syariat, ilmu dan amal tanpa ikut syariat, tanpa mencocoki syariat, iku dhalalatun. Apa dhalalatun, Pak? Sesat. Berarti bermanhaj. Apa bermanhaj itu, Bu? Manhaj keagamaan. Manhaj itu apa sih? Masya Allah. Manhaj itu artinya cara beragama. Ya, cara beragama. Manhaj kita, cara beragama kita, seperti yang sudah paparan sejak awal saya bilang, cara beragama kita itu yo melok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara beragama atau manhaj yang paling benar. Makanya saya kadang-kala yo aneh kalau ada orang bilang kita beda manhaj. Kita beda manhaj apa maksudnya? Hanya gara-gara beda manhaj akhirnya kemudian ada orang ngucap salam gak gelem jawab. Hanya gara-gara mengatakan beda manhaj akhirnya gak gelem senyum sama sesama muslim. Hanya gara-gara mengatakan beda manhaj
seperti yang diceritakan oleh Ustadz Umar Miftah menceraikan istrinya loh. Ini piye ceritanya? Manhaj kita sama, seharusnya semua umat manhaj kita itu yaitu ikut Muhammad. Lapas ketika mau mengikuti Muhammad itu nanti berkenaan belajar masalah hadis, berkenaan dengan masalah sunnah, kadang-kala terjadi perbedaan pendapat tentang sahih dan dhaifnya suatu hadis. Dan kalau umpamanya seperti itu, nanti juga terjadi perbedaan istilah mengamalkan hadis yang dhaif itu boleh atau tidak. Akhirnya muncul begitu juga. Kalau kita mengikuti tarjih, mengambil yang sahih dan hasan, yang dhaif tidak. Maka karena kita mengikuti ijtihad daripada majelis tarjih yang mengambil yang sahih dan hasan, maka jenengan tidak akan pernah menemukan fatwa dari majelis tarjih untuk membaca surat Yasin di malam Jumat. Dan jenengan gak usah ngotot-ngotot untuk ngadakno kalau mengikuti tarjih. Bisa sepakat ya maksudnya. Loh itu makanya nanti mohon maaf saudara kita Nahdlatul Ulama dengan kita warga Muhammadiyah atau saudara kita yang Salafi tidak akan pernah ketemu karena cara pandangnya berbeda, cara berpikirnya sudah berbeda. Dan itulah hasanah keluasan daripada Islam itu. Jenengan pengen ngotot tonggone jenengan sing NU kudu padha karo jenengan gak iso. Iso dadi gelut jenengan. Sudahlah, kita fan ilmu kita ini yang kita kuatkan. Kita masuk pada ranah Muhammad, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Ilmu yang kita kedepankan, sunnah yang kita kedepankan. Ada yang didiskusikan dulu sebelum masuk ke ranah di bawah ini. Semuanya pada silakan. Yang ngajine rada radikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa ke Muhammadiyah, masuk ke Masjid Muhammadiyah. Semua mengira bahwa yang dinamakan dari itu mesti orang Muhammadiyah yang paham tarjih misalnya. Ternyata begitu Ustadz yang menerangkan masalah yang tidak sama dengan tarjih, kemudian zamannya tanya, Ustadz itu kan belum ada di tarjih kok disampaikan. Makanya adanya jadi orang itu jangan ikut Muhammadiyah, ikutlah Nabi Muhammad. Kalau jelas, terima kasih. Assalamualaikum. Oh, oke, paham saya maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya buat sebuah jawaban yang agak panjang kali lebar. Majelis tarjih itu pas ketika akan memutuskan sebuah hukum, maka ada namanya ijtihad kolektif, ijtihad jama'i. Dan dari sekian pendapat madhab A, madhab B, madhab C, madhab D, itu dibahas di situ. Ada yang ahli usul fikih, ada yang ahli qawaidul fiqhiyah, ada yang ahli ulumul tafsir, ada yang ahli ulumul Quran, ada yang ahli hadis, mantik, balaghah, bahasa Arab, nahwu sharaf, kumpul jadi satu, jebret. Kitab A, kitab B, kitab C dikumpulkan jadi satu, jebret. Hadis A, hadis B, hadis satu dikumpulkan jadi satu, jebret. Diskusi. Akhirnya kemudian majelis tarjih mengambil pendapat yang dianggap kuat oleh majelis tarjih. Supaya apa? Dan kemudian ditanfidkan dan disosialisasikan kepada warga.
Supaya apa? Di bawah supaya gak antem-anteman meneh. Karena majelis tarjih yang sudah berpikir, yang sudah ijtihad. Nah sekarang kemudian ada sosokan, ada dari mubalik dari Muhammadiyah, bahwa kitab A, kitab B, kitab C, kitab D dari meneh di hadapan warga. Akhirnya warga jadi bingung. Warga jadi bingung, oh ternyata ini oleh. Padahal di majelis tarjih itu sudah final didiskusikan sedemikian rupa, dari sekian pendapat A, B, C, D, E diambil satu supaya warga bisa mengamalkan itu berdasarkan pendapat yang dianggap lebih kuat. Nah, memang ada model yang semacam itu. Maka saya lebih sepakat, ya sudah kita belajar tentang tarjih, amalkan tarjih itu. Bukan berarti fanatisme kepada tarjih, dan nanti ketika ada fatwa tarjih yang ternyata memang menurut kita ada yang perlu direvisi, sampaikan revisi itu, kitab A, hadis A, macam-macam, usulkan kepada cabang, usulkan kepada PDM, usulkan kepada PP tentang pendapat yang dianggap itu, dan nanti PP akan mendiskusikan kembali. Caranya begitu. Bukan menambah umat jadi bingung. Paham ya? Contoh, saya contohkan. Di majelis tarjih itu sudah diputuskan, ditanfidkan adzan. Mengadzani bayi yang baru lahir itu kan tidak direkod, tidak dikomati, tapi kemudian ada mubalik yang bilang, loh ini ada hadis A, hadis B. Sementara tentang hadis itu sudah diteliti oleh majelis tarjih dan diputuskan pendapatnya. Terus di sini ada mubalik yang mudari meneh. Akhirnya ada para warga jadi boeing, ini sajane sing bener deh, mubalik A ambek mubalik B sing bener sajane sing ndi lho ngono akhirnya. Betul ya Bu? Ono sing ngono mubalik ya. Itu kalau umpamanya kepingin membahas tentang kaifiat bagaimana tarjih menentukan, lebih baik ada kapasitas orang-orang tertentu yang punya ilmu alatnya, sehingga kemudian umat-umat yang awam akhirnya diselekin. Ini saya sering dapat wadulan begitu juga. Ustadz A ngomongnya katanya begini, bahkan si Ustadz A mengatakan ada bid'ah hasanah, bingung saya. Nah, ada mubalik Muhammadiyah yang mengatakan bid'ah hasanah adalah, bingung lah kalian. Nah itu, jadi saya sepakat dengan panjenengan Pak. Memang kalau berkenan bicara tentang masalah tarjih, mohon maaf ya, mubalik yang memang punya kapasitas itu lebih baik daripada tambah bikin umat bingung. Lah tarjih itu diambil dari apa tadi? Al-Quran dan Sunnah, pendapat madhab A, madhab B, madhab C, madhab D itu menjadi sumbangan pemikiran, kemudian ditanfidkan. Kan ada tanfid, ada fatwa, ada pemikiran. Yang lebih yang saya sayangkan lagi, ketika ada pemikiran, tapi bukan dari majelis tarjih, pemikiran dari bagian budaya yang mengatakan bahwa tahlilan orang mati itu bukan ibadah tapi budaya loh. Akhirnya ada warga Muhammadiyah yang mengatakan, oleh ngono tahlilan yo ora apa-apa mari wong mati lho, mari ngono kali ya. Karena yang bicara bukan kapasitas tarjih. Dan kemudian ada mubalik yang membolehkan itu dengan dalil-dalil yang tidak sesuai dengan ijtihadnya dengan tarjih, akhirnya jadi tabrakan selekin genji. Maka nun sewu, kenapa sih kok diadakan majelis tarjih di pimpinan pusat, supaya di bawah ini tidak saling antem-anteman satu sama lain, bukan fanatisme tapi diseragamkan. Dan andai kata ada yang berbeda, itu tadi silahkan sampaikan ke PP, ini ayatnya begini, suratnya begini, sampaikan ke sana, nanti kemudian akan digodok kembali pendapat jenengan. Itu kalau saya seperti itu. Wah, ini jenengan itu fanatik Muhammadiyah. Enggak, saya tidak fanatik. Saya fanatiknya kepada Allah dan Rasulnya. Kebetulan cara berpikir saya seperti berpikirnya majelis tarjih.
Karena dulu saya juga pernah jadi ketua majelis tarjih. Gitu aja saya. Gitu nggih Pak Ustadz. Jadi kalau ada ustadz-ustadz yang nyampaikan di luar tarjih, dikejar aja dulu dalilnya apa. Dan sampaikan ijtihadnya Muhammadiyah kayak begini kayak gimana. Itu. Baik. Kita nguatin organisasi, bukan malah kita ini menguatkan organisasi, bukan malah melemahkan dan menggerogoti organisasi. Sepakat Ibu? Baik. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah jenggot tadi mengatakan tadi bukan benar. Iya. Sebaliknya, kalau yang nggak berjenggot itu benar. Rasulullah sendiri berjenggot. Banyak orang berjenggot itu gengsi. Kelihatannya gimana? Oh, jenggot kok gengsi ki piye cerita? Banyak yang nggak berjenggot. Katanya kelihatan lebih. Iya. Warga Muhammadiyah iki akeh sing jenggotan apa ora? Baik, ngene. Kita harus mengikuti Rasulullah asli. Sekarang Rasulullah sudah meninggal. Sekarang ini ada kiai yang mengajar persis Rasulullah tentang kebenarannya. Ustaz, ya, apa bisa dikatakan ini Muhammad asli dan yang meninggal itu Muhammad itu? Karena saya pernah ngaji di peneliti seperti itu dikatakan. Masya Allah, la ilaha illallah. Ini yang terakhir Ustaz ya. Untuk saya sendiri Ustaz, karena saya ini itu sudah bonus 10 tahun. Takut nanti mati itu tidak bisa melihat Allah dengan hadis yang dikatakan di dunia tidak melihat, apalagi nanti dia itu. Ya. Yang saya tanyakan, kalau esensi Allah di sekarang ini, Pak, yang saya tanyakan bagaimana menumbuhkan rasa cinta pada Allah itu akan nanti kembali ke sana dengan mantap. Baik. Ya. Oke. Jawaban pertama tentang jenggot. Ini Ibu gak maduk ini Ibu ini. Tanfidnya majelis tarjih jelas kok masalah jenggot itu. Tanfidnya majelis tarjih itu adalah jenggot itu sunnah dan makruh kalau dicukur habis. Itu tanfidnya tarjih. Coba nanti jenengan cari di situ. Jadi ketika ada warga Muhammadiyah, ada mubalik Muhammadiyah yang ketika dia jenggot ojo diarani Musa, Muhammadiyah Salafi. Jangan begitu. Betapa banyak kita warga Muhammadiyah yang memelihara jenggot itu dirasa-rasani. Lalu tanfidnya jelas kok. Dan itu merupakan sunanul fitrah. Hadisnya sahih tentang sunanul fitrah. Ya, sehingga kalau dia ingin berjenggot, kan dia sesuai dengan tarjihnya yang mengatakan jenggot itu sunnah. Kenapa mesti diarani sing salafi, sing wahabi, sing radikal? Nyapa model ngono kuwi? Ibu-ibu suka atau bapaknya berjenggot? Enggak. Oh suka. Berarti itu enggak masalah Pak. Ya, tapi kalau ada orang yang tidak berjenggot, ya mungkin dia memahami konteks apa hadis itu secara kontekstual yang menyebut bahwa khaliful musyrikin akhul lihya wa kusawarib, karena dia mengambil secara ilat hukum untuk membedakan dengan kaum musyrikin pada waktu itu yang disuruh untuk memelihara jenggot. Tapi kita untuk ijtihad sing A, B, C, D, E iki kangelan karena bahasa Arab aja tidak paham. Melok tarjih. Melok tarjih berarti apa? Jenggot iku sunnah. Dicukur habis itu makruh, beres wis. Berarti jenggoten ya ora apa-apa.
Wis ngono ae. Sing jenggoten yo ojo-ojo. Sing jenggoten jangan merasa paling sunnah, gitu aja kok repot gitu. Itulah pentingnya kita tahu tentang ijtihadnya tarjih dan mengerti tentang ijtihadnya yang lain kalau kita punya kapasitas. Clear ya? Akhirnya zaman sekarang karena tidak mengikuti tarjih tadi, jenggoten isin, wedi diarani Wahabi. Saya orang yang jenggoten di Muhammadiyah mubaliknya, nggak pernah saya cukur, diarani Salafi, karepmu. Saya mengikuti tarjih gitu aja, beres kan? Mengikuti tentang sunanul fitrah. Oke, wes. Nama loro mah pertanyaannya tentang sampai lali. Oh iya. Orang kiai yang menyebarkan ilmunya persis Rasulullah. Bisa dikatakan Muhammad asli, itu contoh gitu. Muhammad yang asli itu ya sudah meninggal itu. Itu yang asli ya sudah meninggal itu. Kita ini mengikuti ajaran Muhammad. Kita bukan Muhammad asli, bukan. Engkau akhirnya jadi berkembang. Iki Muhammadiyah asli apa Muhammadiyah palsu? Akhirnya malia. Ya, gini aja loh, kita gak usah repot, wes. Berupayalah untuk sesuai dengan sunnahnya Nabi. Kata Allah tadi apa sih? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu, dan katakan Muhammad, jika kalian mengaku mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu adalah pengampun dan lagi Maha Penyayang. Sehingga masuk kepada pertanyaan yang ketiga, ya apa carane dicintai sama Allah? Ya apa carane mencintai Allah? Ikuti sunnah Nabi. Kan karena tadi bunyinya qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan jika kalian mencintai Allah. Berarti untuk mencintai Allah itu harus dengan mengikuti Rasulullah. Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnahnya Nabi, berarti Allah akan cinta sama kita dan dosa-dosa kita diampuni. Simpel toh jalannya. Makanya tadi sudah saya bilang, ayo belajar sunnah, ngaji sunnah, hadis-hadis Nabi yang kita pelajari. Yang dulu kan sudah pernah kita bahas tentang kitab Sahih Adabil Islamiyah, itu kan ngaji sunnah termasuk kan yang sudah kita bahas. Gitu ya Pak. Dengan mengikuti Rasulullah itu berarti kita juga mencintai Rasulullah, walaupun tidak melihat Allah. Kita kalau di dunia ini Bapak memang tidak bisa melihat Allah. Dalilnya itu surah Al-A'raf ayat 143 kalau tidak salah ya, benar ini. Di Al-A'raf 143 itu kan Nabi Musa kepingin melihat Allah, pengen melihat Allah, tapi jawaban Allah kan simpel toh. Kalau kamu masih bisa melihat gunung itu, kalau kamu masih bisa melihat gunung itu masih tetap di tempatnya, engkau akan melihat aku, kata Allah. Tapi ternyata kan namanya gunung tersebut kan rata dengan tanah, dan akhirnya Nabi Musa itu pingsan. Di dunia ini kita tidak bisa melihat Allah. Loh Pak, Rasulullah melihat di Sidratul Muntaha karena Allah berkehendak. Tapi nanti kalau kita memang sudah mengikuti sunnah Nabi, ittiba kepada Nabi, yang Nabi sudah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku itu pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Ketika ditanya man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah,
Nabi bilang, man ato'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat ngikut aku, dia pasti surga. Wa man asani, yang dia tidak mau manut, tidak ikut sama aku, dia berarti tidak mau masuk surga. Berarti kalau kita sudah taat sama Nabi, kita masuk surga. Kalau sudah masuk surga, lihat Allah. Dalilnya apa? Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang berseri-seri, yang ceria, yang sumringah. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena dia melihat Tuhannya di yaumul kiamat. Dan Nabi menggambarkan kita nanti melihat Allah di yaumul kiamat. Kalau masuk surga seperti melihat kayak itu, cuma sanepan, bukan berarti Allah itu kayak bulan purnama, bukan. Saking jelasnya nanti Allah akan memperlihatkan dirinya kepada orang-orang beriman, orang-orang bertakwa yang masuk ke dalam surga. Syaratnya tadi, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Berarti balik semuanya, jadilah Muhammadiyah yang tenanan. Ikut Muhammad, mengikuti sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah mengikuti sunnahnya Nabi, gak usah tanggung, karena sunnah itu sendiri bagian daripada Islam. Yang Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, ojo sepotong-sepotong. Clear ya? Kalau tarjih mengatakan sunnah, ya wis lah. Jenggot sunnah, ya wis lah. Jadi ojo diilo-ilo. Saya ini termasuk yang diilo-ilo nih. Muhammadiyah Mabu Salafi, kimu balik Muhammadiyah Mabu Salafi. Karepmu. Ayo longgo bareng kita diskusi tentang tarjih, dia bilang. Kawani. Itu aja korek. Repot. Ini dari saya kan. Oke. Katanya dengan peristiwa kematian. Karena di beberapa tempat di dalam Muhammadiyah itu memang setelah peristiwa kematian memang kemarin sudah tidak ada. Tapi ada beberapa kalangan dari Muhammadiyah itu mengadakan pengajian 3 hari selama Ramadan. Gimana Ustaz? Mungkin ada yang dari tarjih. Sampai hari ini belum ada tarjih tentang masalah semacam itu. Tapi patokan tarjih jelas bahwa tarjih itu tidak merekom. Ya, tarjih tidak merekom apa itu berkenaan dengan kumpul-kumpul. Yang ini memakai dalil, diantaranya pakai dalilnya para sahabat yang mengatakan kunna nara al-ijtima'a li ahlil mayyit wa sani'ati ta'am ba'da dafnihi minan niyaha. Itu yang digunakan oleh majelis tarjih diantaranya. Kami memandang, kata para sahabat, berkumpul-kumpul di rumahnya orang yang mati, wasoni'ati ta'am, dan membuat makanan-makanan, setelah itu dikuburkan minaniyaha, itu bagian daripada ratapan. Clear ya? Syariatnya sudah sempurna atau belum sih? Ketika sudah sempurna, kenapa kita mesti nambah-nambah? Yang sudah sempurna aja belum kita lakukan semua, kenapa mesti kita mengambil lagi? Nabi melakukan enggak? Sahabat melakukan enggak? Tabi'in melakukan enggak? Imam Syafi'i melakukan enggak? Ya wis kan, mari wis. Selesai kan? Kenapa kita mesti yang aneh-aneh? Itu kalau kita bicara saklek-saklekan tentang saklek-saklekan, karena memang jelas konteksnya bid'ah dan sunnah itu. Kalau konteksnya pandangan Muhammadiyah. Itu saja jawaban saya, simpel. Oh, cuma ngaji saja. Ngaji saja, tidak ada makan-makan. Kalau memang seperti itu, biasanya yang diambil dalil yang umum. Mengambil dalil yang umum. Dalil yang umum apa? At-ta'ziyatu salatatu ayyam. Takziah itu 3 hari. Takziah itu apa tuh sajane artinya? Takziah itu kan bagaimana kita itu ada motivasi, yaitu idkhalus sururi ala qalbil mu'min
memberikan motivasi, menyenangkan orang yang berduka cita, menghibur orang yang berduka cita, itu kan namanya takziah. Dan yang dilakukan oleh Rasul Muhammad pada masa itu menyuruh para sahabat membuat makanan dan diberikan kepada keluarga Ja'far, supaya Ja'far selama berkabung itu gak bingung masak, gak bingung macam-macam. Kalau sekarang malah dibalik, yang berduka cita malah bingung ragati itu. Lah kalau memakai dalil umum seperti itu hanya sekedar takziah, masalahnya nanti di kumpul-kumpulnya itu. Jadi ada dua hal yang dikatakan sahabat tadi, al-ijtima'u li ahlil mayit, kumpul-kumpul. Yang kedua suwasoni'ati to'am. Sekarang makan-makannya ndak ono, tapi kumpul-kumpulnya kate ditarget 3 hari. Ini yang namanya id. Masalahnya, pernahkah kemudian para sahabat sesuai dengan statement tadi itu 3 hari mau kumpul-kumpul toh? Juga tidak ada juga dalil macam itu. Maka akhirnya kembali kepada konteks ijtihadiyah itu tadi. Ya Pak, gua akhirnya langsung ngomong ini, mosok ono mati kayak kucing wae. Akhirnya muncul begitu juga. Tapi kalau kita saklek-saklekan itu, kalau bertakziah monggo, tapi kalau sudah di format, sudah di menit, wis 1 hari sampai 3 iki ngene podo ae, berarti membuat id yang baru. Tapi kalau namanya takziah per seseorang datang ngasih anu, datang lagi ngasih apa dalam konteks 3 hari itu, oke saja kalau semacam itu dilakukan oleh sahabat. Itu jawaban sakok saya begitu. Karena tarjih juga tidak memberikan tanfidnya berkenaan dengan masalah itu. Kalau yang sudah ditanfid itu berkenaan yang 1 sampai 7, 40 sampai 100 itu tidak direkom oleh tarjih. Tapi kadang-kala nanti akhirnya kita jadi olok-olok. Teko gak gelem tapi berkati gelem. Teko gak gelem tapi berkati gelem. Tapi ada juga karena alasan, wong ini kan cuma sosial saja loh, masa sosial aja kok gak boleh. Ono sing ngono karepmu aku ngono. Ini dalilnya begini, tarjihnya begini, tanfidnya begini, Al-Qur'annya begini, sunahnya begini, sirah nabawinya begini. Sudah perkara kemudian si ngeyel, yo. Itu saja kalau saya begitu Bapak. Tapi nggak tahu kalau jenengan punya ijtihad yang lain. Ada pertanyaan? Silakan. Ustaz, panjangnya berkat panjang, nggak ada dikirim Ustaz. Ini dimakan lagi. Di sisi lain saya pernah juga ada saya bilang saya pikir apa ganjaran ternyata setelah Ustaz berdoa, ada Ustaz kejawen dengan dam yang ini kurang paham ini bahasa itu mengaku tentang itu jelas saya belum bisa mendapatkan saya makan gitu. Meskipun dipaksa ya Pak, aku tadi saya buat itu nanti saya ini yang tadi berkat tadi dikirim ke rumah kan selalu dulu ini siapa yang berkat desa. Oke, terima kasih. Saya melihat ritualnya Bapak. Ternyata kalau ritualnya itu terbungkus kepada hal-hal yang sifatnya syirik, karena ada istilah, mohon maaf dalam bahasa tanda kutip itu ada istilahnya persembahan atau sajen. Kalau untuk sajen jelas syirik ya. Tapi kalau berkenan hanya di situ cuma baca, mohon maaf, hanya sekedar baca Yasin, baca doa-doa seperti itu, tidak ada yang aneh-aneh, maka itu boleh. Lah itu makanya tadi saya bilang teko gak gelem berkati gelem itu. Kecuali begini, ada yang menyebut kepada saya, Ustaz, itu yang digawe untuk 7 hari 40 100 itu kan hartanya si mati Ustaz, dan itu berarti kan harta waris Ustaz. Tapi harta waris itu belum
bagikan kok sudah dibagi-bagikan ke yang lain Ustaz, maka saya lebih cenderung tidak mau makan. Ya monggo, ada yang berijtihad seperti itu. Tapi ketika kemudian kita paham ternyata yang diberikan bukan dari harta si waris, karena bantuan-bantuan dan lain-lain, itu beda lagi akhirnya. Itu saja. Jadi dilihat, itu yang kita sebut dengan metode istiqra'. Metode istiqra' dipreteli dulu bagaimana konteksnya, baru kita bisa memutuskan. Tapi kalau seperti jenengan tadi itu, setelah doa yang Arab, kemudian ada doa yang bahasa tidak kita pahami, ono danyang itu mau, dan kita paham danyang itu sopoan gitu ya, ono nini towok, kiki towok, menurut kan? Nah itu sudah otomatis Pak. Kalau saya juga nggak mau, itu karena konteksnya itu ke kiki towoknya, ke nini towoknya, ke danyangnya. Apa bedanya nanti ditaruh di bawahnya pohon, ditaruh di sawah, katanya untuk Dewi Sri macam-macam, disebut doai. Itu ya Pak. Jawaban saya simpel. Terakhir ya Bu. Ngajinya rada radikal ini. Tidak apa-apa ya. Ustadz Pur, tidak apa-apa ya kita ngaji begini ya. Oh. Resiko saya tidak diundang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam dalam Islam itu kan Allah sebagai golongan Al-Quran dan hadis sebagai sumber yang benar. Dan kita sebagai umat Islam yang wajib menerima Al-Quran dan hadis sebagai sumber yang benar yang mengamalkan yang jelas. Kita bisa lupa dengan Oh, penjelasannya. baik. Kalau nggak mengatakan kamu bisa nggak pakai kok kamu nggak ini kan semua kesana. Baik. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ya, Al-Quran dan hadis itu sumber hukum. Tapi kenapa ada madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Asyafi'i, madhab Hambali? Ibu yang dimuliakan oleh Allah, faktor yang pertama adalah faktor berbedanya memandang makna di dalam Al-Quran. Saya contohkan. Ketika ada kalimat aulamastumun nisaa falam tajidu ma'an. Kata-kata lamastumun nisa itu ada dua pemahaman, karena itu namanya mustarok. Kalimat yang sifatnya mustarok, satu kalimat yang punya makna lebih dari satu arti. Imam Hanafi dan Imam Maliki lebih memahami lamastumun nisa itu adalah hubungan suami istri, sementara Imam Asyafi'i lebih cenderung lamastumun nisa itu adalah hakikatnya, bukan majasinya, yaitu persentuhan kulit seperti ini. Akhirnya Imam Maliki dan Imam Hanafi mengatakan tidak batal, sementara Imam Syafi'i mengatakan batal. Nah, mana dua pendapat ini yang benar? Kan akhirnya begitu. Maka ini Bu, pada masa itu untuk mendapatkan hadis, mendapatkan sunnah dari Nabi itu kan tidak seperti sekarang. Kita ada AI, klik hadis ini sudah keluar. Kalau pada masa itu untuk menemukan satu hadis harus kemana, menemui rawinya macam-macam. Kadangkala ini faktor yang kedua, kadangkala ada dalil yang datang nyampe, ada dalil yang belum nyampe, atau ada pemahaman tentang taksis dan mukhasisnya. Ini hadis ini bisa enggak untuk mengkhususkan umumnya ayat Al-Quran. Itu diantara faktornya. Contoh lagi, ketika Al-Maidah ayat 6 mengatakan wamsahu biru'usikum, wamsahu biru'usikum, secara bahasa nahwu, sorof, mantik, balaghahnya itu yang namanya Imam Maliki ataupun Imam Hanafi, ba di situ itu namanya ba zaidah, tambahan. Sehingga kalau Imam Maliki dan Imam Hanafi
menganggap itu sebagai bak zaidah, maka nanti ru'us itu menjadi maf'ul, sehingga wamsahu ru'usakum, sehingga berarti harus semuanya diusap. Tapi Imam Asy-Syafi'i menyebut bukan zaidah tapi ditab'id, sehingga menjadi wamsahu ba'da ru'usikum. Kenapa bisa berbeda begitu? Karena di dalam hadis ada dua riwayat. Riwayat yang satu, Rasulullah pas ketika safar, beliau itu ngambil airnya pas wudhu, dibuka, cuma ditaruh di ubun-ubunnya. Ini digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai bentuk ditab'id. Tapi Imam Maliki, Imam Hanafi melihat ada riwayat-riwayat yang lain. Kebanyakan Kanjeng Nabi itu dari depan ke belakang, belakang ke belakang, ke depan. Tapi akhirnya kemudian Imam Syafi'i menyebut kesemuanya itu menjadi sunnah, yang sebagian itu yang wajib. Loh, itu makanya kenapa jadi berbeda. Lah majelis tarjih ingin mengambil mana yang sesuai dengan keyakinan yang lebih kuat, mendekati sunnah tadi. Oh, ternyata Nabi itu kalau pas begini itu pas ketika safar. Sementara kalau Nabi itu kalau tidak safar, beliau semuanya. Akhirnya di majelis tarjih itu memberikan kesimpulan, berarti sebagian itu pas ketika ada ilatnya, ada sebabnya. Kalau tidak ada sebab, ya berarti semuanya. Maka di tuntunan wudhunya Muhammadiyah, ya dari depan ke belakang sampai tengkuk, tengkuk sampai depan langsung telinga. Itu faktor kenapa. Ini namanya fikih ikhtilaf. Itu kenapa ada madzhab, itu diantara faktor-faktornya. Sudah terpahami nggih? Lah makanya memang tadi sudah saya bilang di majelis tarjih itu wis ana sing ahli A, ahli B, ahli C, ahli D kumpul jadi satu, kemudian memilih pendapat yang dianggap paling kuat. Itu loh kenapa Muhammadiyah melakukan itu. Kalau kemudian diserahkan kepada warga yang tidak punya kompetensi, dinisor gelut, yang situ ngomong batal, di situ gak batal, gewelut eker-ekeran, akhirnya disamakan seragam. Gitu. Enak toh? Nah, clear. Jangan diudari meneh. Lebih baik malah kita menguatkan, ojo diudari tambah umat jadi B. Kalau saya ngomong ke warga Muhammadiyah, Ustadz batal atau tidak batal? Tidak batal, itu aja. Loh kok bisa begitu? Baru tak jelaskan begini. Tapi kalau yang tanya bukan dari warga Muhammadiyah, loh katanya Muhammadiyah mengatakan tidak batal, kenapa? Ini alasannya begini. Kita satu ambil yang prinsip. Karena kita organisasi besar, butuh persatuan di kalangan warga kita, yang selamat, yang bagus, yang penak balik mengikuti tarjihnya. Wis ya, wis, mudah-mudahan bermanfaat. Ngaji kita hari ini kewenceng. dan saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dengan pengembangannya. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang nanti kita akan bahas yang bertentangan dengan itu, diantaranya tentang kelompok sufi, sehingga nanti agak sedikit bicara tentang masalah tasawuf, tasawuf yang kayak apa, dan kira-kira kita ini bertasawuf atau tidak, makna tasawuf itu apa, dan pandangan Imam Al-Ghazali tasawuf itu gimana, dan ternyata Imam Al-Ghazali juga bertasawuf juga. Nanti akan kita bahas insya Allah di 1 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita tidak lupa dengan ilmu yang hari ini kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.